Itu masih ya 25, yaitu tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Kita masuk poin yang keempat, da'watul khair shadaqatun ala mujtama'. Demikian juga ajakan kepada kebaikan, ya, berdakwah itu bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu banyak macamnya, yang berupa harta, uang maupun natural, ya, senyum ya sedekah, zikir sedekah, dakwah juga sedekah. Jadi dakwah ini sedekah kemana? Sedekah kepada masyarakat. Wa kadzalikum babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wasi'un wa maktub. Demikian pula yaitu perintah kepada yang ma'ruf dan cegahan atau larangan dari yang mungkar itu demikian luas dan terbuka medan amalnya maksudnya. Ajakan kepada yang namanya ma'ruf itu luas sekali. Maka dari semua ma'ruf artinya dikenali. Dikenali artinya itu dimaklumi, semua orang tahu kalau itu baik. Namanya ma'ruf itu lintas agama, budaya, peradaban mengatakan itu baik. Misalnya apa? Menolong sesama, itu kema'rufan. Berkata-kata yang baik, yang sopan itu ma'ruf. Berlaku adil ya ma'ruf. Mengingatkan supaya hidupnya lebih baik ya ma'ruf. Disebut ma'ruf itu karena orang itu mudah untuk menerima, ya bagus ya. Maka disebut ma'ruf dari ada kata arafa, ya'rifu, kemudian bahwa arifun wa dzaka ma'rufun, yang ma'ruf artinya yang dikenali, yang diketahui, maksudnya semua orang ngerti kalau itu bagus. Demi juga kemungkaran yang diperangi atau dicegah, dihalang itu juga medannya luas. Seluas sifatnya manusia, separuhnya adalah mengajak kepada keburukan. Inna nafsana ammaratun bisu, maka pasti ada kemungkaran. Sepanjang hidup di dunia pasti ada kemungkaran, tidak mungkin hilang. Itu medan dakwah. Wa ajrun man yakum ya adalah fardil kifai la yakillu anna jilmun fikhi al-mutasaddiq. Dan ganjaran balasan orang yang menegakkan fardu kifayah ini, yaitu dakwah ini fardu kifayah, harus ada. Tapi kalau sudah ada ya yang lainnya gugur, wajib enggak berdosa. Ya dakwah itu fardu kifayah dalam arti yang masif, yang berupa gerakan yang terorganisir dengan rapi, yang terencana dengan baik. Bukan sebenarnya personal, ya semua kita punya kewajiban yang personal. Reaksi atas kemungkaran, ya, tidak bosan-bosannya menasihati orang yang bisa dinasihati, itu ada tugas pribadi kita. Tapi tentu nggak cukup kalau dakwah itu hanya sebatas diserahkan kepada pribadi-pribadi. Maka gerakan dakwah itu fardu kifayah. Dan terlibat di dalam gerakan dakwah yang besar ya, seperti Muhammadiyah misalnya, itu la yakinlu anna jilmun fikhi lam tasaddiq. Jadi tidak lebih kecil, tidak lebih ringan pahalanya daripada pahalanya orang yang berinfak maupun orang yang bersedekah. Makanya semuanya harus saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk kerjasama. Bagaimana supaya peran-peran yang isinya sedekah semua itu bisa bersinergi, bisa saling mendukung. Jangan saling merendahkan. Ya, dulu ingat saya tahun 80-an katanya, sekarang doa bilisan tuh nggak penting, yang penting doa bilhal. Itu namanya sudah ekstrim. Kenapa harus dipertentangkan? Selama ini dakwah bilhalnya kurang, berarti ditambah. Kalau dakwah bilisannya ditinggalkan, ya bagaimana? Ilmu itu paling besar sumbernya dari lisan. Nah kalau lisannya ditinggalkan, umat jadi jauh dari ilmu, terlebih bahaya lagi. Bermain dalam kebodohan, yang penting beramal, nggak bisa begitu.
Yang penting ya dua-duanya. Ya dakwah bil lisan penting, dakwah bil hal juga penting. Baru bama yafuku maratibu katsirah, bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu itu dakwah itu lebih tinggi nilainya daripada sedekah dalam arti infak atau sedekah dari segi harta. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Riwayat Muslim. Wa kaifa, kenapa kok tidak berani mengatakan seperti itu, bahwa bisa jadi dalam kondisi tertentu itu dakwah mungkin lebih tinggi nilainya daripada infak atau sedekah. Wa hadhil ummah kanat bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena bukankah pensifatan manusia terbaik ini umat, yaitu khairu ummatin, itu sebaik umat itu. Kenapa disifati sebaik umat? Ya karena dakwah. Jadi disebutkan langsung di dalam Ali Imran 110 itu, kalian adalah sebaik-baik umat, itu dikeluarkan untuk manusia karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi maksudnya ini, kalau disebut khairu ummah itu pengantarnya dakwah atau sifatnya adalah dakwah, berarti dakwah kan tinggi sekali nilainya. Karena itu dakwah ini perlu ditempatkan yang tinggi, karena dia itu adalah termasuk bagian dari sedekah. Sebagaimana kita memotivasi umat untuk bersedekah dengan sebagian hartanya, ya, dengan aktivitas yang baik, maka dakwah itu juga, makanya juga kemudian sebaiknya semua kita terlibat dalam dakwah tanpa harus bermakna bil lisan. Jadi support lah, dakwah itu disupport. Jadi mensupport dakwah, ya, itu bagian dari sedekah gitu ya. Jadi tidak harus yang bicara, jadi semua yang terlibat di dalam suksesnya dakwah itu yang termasuk bagian dari aktivis atau kontributor dakwah itu sendiri. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, si'atu fadillah azza wa jalla. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita kaum muslimin, ya, bagaimana luasnya karunia Allah azza wa jalla. Jadi keutamaan yang Allah siapkan itu dalam semua lapisan masyarakat disiapkan fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diskriminasi, tidak ada satupun di antara golongan umat ini kecuali diberikan harapan mereka semua bisa mengejar fadilah sesuai dengan makom dan keadaannya masing-masing. Wa aidan faqad ja'ala Allah azza wa jalla lakum ajran wa thawaban tanalunahu kulla yawmin wa lailatin idza akhlastum an-niyatah wa asantum al-qasdah. Demikian juga Allah SWT menjadikan buat kalian itu pahala, balasan, ganjaran yang bisa kalian peroleh setiap hari, siang dan malam, apabila kalian ikhlas dan bagus niatnya. Ya, jadi sepanjang waktu kita tuh bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, asalkan dilandasi dengan al-qasdu, ya, niat yang baik. Ahsantumul qasdah. Kenapa demikian? Alaisa ahadukum yunfiqu ala ahli wa iyalihi wa nafaqatur rajuli ala ahli masajati wa iyali sadaqah. Bukankah ketika kalian, wahai para kepala keluarga, suami, ayah, ketika memberikan nafkah untuk keluarganya, anak istrinya, ya, itu merupakan sedekah. Jadi memberikan nafkah untuk keluarganya, anak istrinya termasuk bernilai sedekah. Dia kewajiban, memang nafkah kewajiban keluarga, tapi dia nilainya dan nilai sedekah. Riwayat Muslim dan juga yang lainnya. Innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alaiha.
Ya sesungguhnya kalian engkau itu tidak akanlah berinfak dengan satu infak yang kalian niatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu pasti diberikan balasan ganjaran atasnya. Hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atika, sampai sesuap kamu menyuapi 1-2 suap kepada istrimu, maka itu termasuk di antara sedekah. Hadis muttafaq alaih. Yaitu ta'imuha iyah, itu beri makan kepada anak istrinya. Bal alaysa ahadukum yu'asiru zawjatahu wa yaqumu biwajibatin nahwiha liya'ufa nafsahu wa yakuffa anil haram wa yafadu farjahu wa yakifu inda hududillah wa yastanibu muharramatihi allati law iktarafa kana 'ali ismun wa iqam. Dan bahkan yang lebih vulgar lagi, bukankah ketika kalian wahai para suami itu mendatangi istrinya, berhubungan suami istri jima, kemudian tujuannya adalah untuk menjalankan kewajiban dan untuk menjaga diri, melindungi dirinya dari perkara yang Allah haramkan, memelihara kemaluannya, tegak di atas batasan-batasannya Allah, menjauhkan diri dari yang Allah haramkan, ya, yang mana sekiranya kemudian kita melakukannya tidak sesuai dengan yang apa yang Allah gariskan, itu kan ismun wa iqab, itu kan merupakan bentuk dosa dan akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika law ajrun wa sawabun hatta walau dhanna annahu yahsulu ladzatihi wa yashba'u syahwatihi. Dan ternyata ketika itu kumpulnya dengan istrinya maka menjadi pahala dan ganjaran, bahkan walaupun saat itu kita sedang merasakan kelezatan karena kita sedang menyalurkan hasrat seksual atau nafsu kita, syahwat itu, tetap dia punya pahala. Jadi menyalurkan syahwatnya, hawa nafsunya kepada yang tepat itu bukan cuma boleh, bukan cuma hak, tapi dia disiapkan dengan ajrun wa thawab, yaitu ganjaran dan pahalanya. Qawlama anu yukhlisu an-niyata fi dzalika, sepanjang tentu saja dia niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribu ila ma ahallallahu taala lahu, dan dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa yang telah Allah bolehkan atau oleh halalkan untuknya. Jadi itulah sekalian luasnya yang namanya medan ma'ruf, ya, kebaikan yang bernilai sedekah itu sampai dicontohkan dalam yang sangat private punya, sangat pribadi, sangat sensitif, dicontohkan langsung sampai sahabat Nabi sampai kaget, gitu kan, sampai kaget. Ya Rasulullah, masa kami mendatangi istri kami itu bernilai sedekah? Maka Rasulullah tinggal membalik, gimana kalau misalnya itu kamu berzina, berdosa, ya, maka kalau kumpul suami istri ya jadi berpahala. Rasulullah tinggal membalik begitu saja untuk memahamkan sahabatnya, karena tidak ngira kalau hubungan suami istri itu berpahala, bersedekah. Baik, yang keenam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal bergantung pada niat-niatnya, motif-motifnya. Wa min azimi fadlillah azza wa jalla 'ala muslim, dan di antara besarnya karunia Allah kepada setiap muslim adalah anna 'adatahu tanqalibu binniyah ila ibadah yu'jar 'alaiha, bahwa perkara kebiasaan adat itu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala maka menjadi bernilai ibadah, dibalas dengan ganjaran meskipun dia sifatnya adat saja, kebiasaan. Wa yasiru fi'luhu wa tarku qurbatan yataqarrabu biha min rabbi jalla wa ala, maka menjadilah perbuatannya yang adat kebiasaan itu baik dia melakukan maupun meninggalkannya itu sebagai bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bahwa idza tanawala at'ama wa syaraba al-mubaha bi qasdil khufat ala jismihi,
Misalnya makan, minum itu kan sudah reguler, sudah kebiasaan. Apalagi kita bilang kebutuhan pokok ya, pagi, siang, sore, mungkin ada kita yang 3 kali makan, sehari semalam 2 kali, ada yang sekali. Itu kan udah reguler, udah biasa. Maksudnya kebutuhan umum lah, bab umum bukan bab ibadah. Tapi kalau kemudian itu kita niati pertama, al-hufat al-jismi wa taqwa ala tu'ati rabbih. Kalau dia tuh tujuannya untuk menjaga dirinya supaya tetap sehat dan sebagai bentuk ketakwaan mentaati Tuhannya, karena dari ibadah yusabu alaihi, maka dia langsung menjadi bernilai ibadah. Wala siyama idza qarana dzalika dzikrullah ta'ala fi bad'il amali wa khitamihi. Apalagi kalau ketika makan minum itu diawali dan disudahi dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samallaha ta'ala fil bad'i wa hamidahu wa syukri fil khitam. Ya, misalnya ketika mengawali itu menyebut asma Allah dan memuji Allah dan mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah ketika selesai makan dan minum. Kama warada bisunnah, sebagaimana yang bisa kita jumpai adabnya di dalam sunnah. Itu kan aslinya adab, bukan ibadah. Makan minum kan bukan ibadah mahdhah, tapi dia disebut ibadah ketika ditujukan kepada hal yang mulia dan diiringi dengan doa di awal, di tengah maupun di akhirnya. Wa idza jama'a zawjatahu bi qasdi i'fafi nafsi wa zawjati an zina wa muqaddimatihi aw bi qasdi qada'i haqqi zaujah fil mu'asyarah bil ma'ruf. Maka misalnya kembali lagi dicontohkan di sini, kalau seorang suami itu kumpul suami istri kemudian dengan maksud untuk ifah, menjaga kehormatan dirinya dan juga pasangannya atau istrinya dari zina, dan juga pengantarnya, atau dengan niat untuk menunaikan hak pasangannya untuk ma'asyarah bil ma'ruf, bergauli dengan sebaik-baiknya, aw bi qasdi talabi waladin shalihin ya'budullah ta'ala wa yuwahhiduhu, atau dengan niat ketika kumpul untuk supaya punya anak yang saleh yang nanti siap untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Idza hasala hadzal qasda inda qada'il wata'i kana dzalika ibadah. Maka ketika itu hubungan suami istrinya menjadi bernilai ibadah. Tuktab fi sijni hasanati, akan dicatat ya rekaman kebaikan, termasuk rekaman kebaikan. Wala syama idza lam yaghfil fi tilkal hadat an fadlillahi ta'ala alladhi abaha lahu hadhil mut'ah. Apalagi kalau kemudian dalam kondisi dia nggak lengah, nggak lalai dalam kondisi seperti itu, ya, tidak lupa untuk berdoa dan sebagainya. Wa amtasala amra Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ta'ala wa du'ahu ma rasyadahu ila yaqulu law an ahadukum idza ata'ana qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Misalnya dengan doa seperti itu, wa qudiya bainahum wa waladun lam yadurruhu, maka ketika kemudian setelah saat itu kemudian ternyata Allah takdirkan dia punya anak, maka setan tidak akan memberikan bahaya atau mudarat kepada anak tersebut. Hadis muttafaq alaih. Ailam yadur asyaiton hadzal walad. Jadi setan tidak akan bisa mendatangkan bahaya kepada anak itu ketika sebelum berhubungan berdua dulu, dan ternyata dari hubungan itu kemudian terjadi kehamilan. Wa kadzalika yarbu al-ajra wa yanmu indallahi azza wa jalla al-muslim alladhi yaqufu an maharimillah azza wa jalla. Demikian juga pahala akan terus tumbuh berkembang di sisi Allah azza wa jalla bagi setiap muslim yang dia bisa menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Wala syama idza jaddada al-ahda fi kulli hin. Apalagi kalau dia itu bisa memperbarui terus ikatan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Wastahdara fi nafsi annahu yaqufu an ma'siyatillah tabaraka wa taala imtisalan li amrih wa ijtinaban liman nuhiya anhu. Apalagi kalau kemudian dia menahan diri dari perkara yang merupakan bentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah termasuk di antara imtitsalan li amrih, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tama'an fi thawabihi wa khaufan min iqabi, karena saking inginnya mendapatkan pahala dan takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqa fihi wasfa ibadir rahman, dan dia mewujudkan sifat yang namanya ibadur rahman itu adalah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, ya. Dan orang yang apabila disebut diingatkan ayat-ayat Allah itu mereka tidak menunduk dengan kebisuan maupun ketulian, maksudnya betul-betul tunduk patuh yang sesungguh-sungguhnya. Wa sabal mu'minin as-sadiqin, dan Allah telah mensifati orang yang beriman yang benar, yang siddiq adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wasjilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang beriman itu adalah apabila mereka disebut asma Allah bergetarlah hati mereka, dan bila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, menyerahkan dirinya. Nah itu Bapak sekalian, mari kita manfaatkan ya luasnya karunia Allah, yang mana perkara-perkara yang sifatnya ibahah, ya kebiasaan, adat, keseharian, rutinitas itu kalau kita niatkan untuk betul-betul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah. Walhasil setiap muslim itu bisa dia itu 24 jam sehari semalam itu bernilai ibadah semuanya. Tidur juga ketika diawali dengan doa, dibangun dengan doa, berarti selama tidurnya juga bernilai ibadah. Kemudian masuk kamar mandi dibuka dengan doa, keluar juga dengan doa, ibadah juga. Keluar rumah dengan bismillah tawakkalullah, doa apa itu? Ya berarti merupakan ibadah juga, seterusnya. Walhasil 24 jam itu umat Islam itu diberi kesempatan, tidak ada celah kecuali bernilai ibadah kepada Allah SWT. Itu bagian dari luasnya keutamaan karunia Allah kepada umatnya. Nah, dalam skala masyarakat atau suatu negara, ketika mental, perilaku, keseharian rakyatnya itu seperti itu, bagaimana berpikiran supaya semua gerak-geriknya, tindak tanduknya, tutur katanya semua bernilai pahala, maka itu sudah menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang berperadaban, masyarakat madani. Maka itu penopang utama wujudnya masyarakat yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur gitu. Jadi dengan membentuk kepribadian yang paripurna seperti itu sebenarnya kita bukan cuma sedang membangun kemaslahatan untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat, bangsa itu sangat terbantu dengan hadirnya pribadi-pribadi yang soleh, yang solehah, yang orientasinya mencari ridhonya Allah SWT, mendapatkan pahala dengan berbagai macam kebaikan yang dilakukannya. Maka abwabul khair katsirah, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. La tuqtasaru abwabul khair wa sadaqat ala ma dzukira fil hadis. Berarti ya, pintu-pintu kebaikan tidak sebatas yaitu kebaikan dan sedekah yang disebutkan dalam hadis itu. Faunaka amalul ukhra yastati al muslim al qiyam biha wa yahsabu wa yasibu lahu fiha ajru sadaqah. Jadi masih banyak itu amal-amal yang lain yang muslim itu mampu untuk melaksanakannya, dan dia bisa berharap ya mendapatkan balas sedekah. Di antaranya dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sabdakan, laisa min nafsi ibni Adam illa aliyah sadaqah fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu. Tidak ada bagi
setiap diri anak Adam itu kecuali padanya sedekah setiap hari ketika setiap matahari terbit, artinya setiap hari. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, min aina lana sedekah natasaddaqiha, terus dari mana kita bisa bersedekah setiap matahari terbit, artinya setiap hari. Faqal inna abwabal khair katsirah, maka Nabi sabdakan sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. At-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa tumidul adha anit tariq wa tasma'ul asamma wa tusmi'ul asamma wa tahdi al-a'ma wa tadullul mustadilla ala hajatihi wa tasabi syiddati saqika ma'al lahafatil mustaghis wa tahmilu bi syiddati dara'ika ma'ad dhaif pada kullu sadaqah minka ala nafsi. Ini sebetulnya banyak sekali dari masalah zikir itu sedekah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan di jalan, ya, memperdengarkan orang yang tuli, ya, menuntun orang yang buta, menunjukkan orang yang membutuhkan petunjuknya, dia berusaha untuk menyelesaikan, membantu kesulitan orang lain, ya, kemudian membantu meringankan beban yang dipikul oleh orang yang lemah. Itu semuanya fadha kullu sadaqah minka, baik itu sedekah, ya, darimu atas dirimu. Nah, itulah yang menjadi contoh, ya. Itu bukan batas, itu contoh-contoh saja itu, ya. Tawshir Quran nas fa inna sadaqah, ya. Bahkan kamu itu bisa ketika dalam perjalanan misalnya itu bisa mengurangi beban bawaannya temannya itu termasuk sedekah juga. Wa tabassumuka fi wajhika laka sedekah, ya, termasuk senyum juga sedekah. Bahkan wa ifraguka dalwaka fi talbi akhika laka sedekah. Bahkan mengosongkan beban teman perjalanannya supaya dia lebih ringan, untuk dia ambil saja, itu bagian dari sedekah. Jadi masya Allah, ya, ini artinya tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak bisa bersedekah. Maksudnya begitu, tidak ada alasan setiap matahari terbit mesti ada yang kita bisa sedekah. Makanya tiap hari kaum muslimin itu diberikan kesempatan sekaligus diwajibkan untuk sedekah. Karena memang medan sedekahnya sedemikian luasnya, seluas dari aktivitas hidupnya selama ini yang mungkin tidak disadari oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira yang bisa sampaikan, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya. Iya. Di dalam hati itu masalah niat itu dilakukan sebagai ibadah atau bukan aku namanya tahu. Saya sangat tertarik korelasinya dengan terkait dengan masalah sedekah kepada istri, yaitu masalah jimat. Jimat itu kan dapat dikatakan sebagai bagian daripada sedekah yang sunnah gitu. Tapi kita bisa, apakah kita bisa menyikapi sunnah itu supaya kita tidak ngabot istilahnya ngabot timbangan amal nantinya, dikorelasikan atau dikaitkan dengan niat, bahwa pada saat mau berjumpa dengan istri tidak hanya sekedar sedekah kepada istri, tapi diniatkan pula untuk menghindari zina kepada yang haknya. Menghindari zina kan menjadi bagian daripada yang lain, artinya sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh setiap orang itu. Kemudian apakah relevan dengan niat? Iya. Jadi
niat itu yang disebut niat ikhlas lillahi ta'ala itu cabangnya banyak, bukan cuman mencari ridho Allah. Itu ya itu pasti, tapi maksudnya disebut benar niatnya itu misalnya menghindari dari perzinahan, menjaga kehormatan diri, memenuhi haknya pasangannya, ingin supaya bernilai sodako. Semua itu termasuk di antara lurusnya niat itu ya macam-macam dari itu. Ya sama dengan kita misalnya sholat, tujuannya apa? Ingin masuk surga, itu benar. Nyari ridhonya Allah, benar. Biar nggak masuk neraka, benar. Biar lapang kuburnya, benar. Gitu. Menjalankan perintah sunnah Rasul, ya benar. Maksudnya itu niat yang benar semuanya gitu. Niat yang lurus itu macam-macam, itu termasuk bagian dari niat yang dalam rangka taqarrub pada Allah itu cabangnya banyak sampai seperti itu gitu. Nah, makanya sekarang kan juga semakin berkembang ilmu secara medis, apa dampaknya kalau bisa rutin berhubungan suami istri, apa kalau misalnya sangat jarang, kan juga itu ternyata bagian dari yang secara medis juga berkorelasi gitu ya, sehingga akhirnya bisa juga itu sebagai pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami istri, salah satu itu juga bagian dari niat yang benar gitu maksudnya. Jadi niat itu yang disebut niat yang lurus, yang benar itu tidak harus kita sebut pokoknya lillahi ta'ala, itu jelas iya. Tapi niat untuk yang tersebut macam-macam itu semuanya juga bagian dari niat yang benar, menjaga kehormatan diri supaya terkendali hawa nafsunya, supaya tidak mengumbar hawa nafsunya, pandangannya dan sebagainya. Itu bagian dari niat yang benar gitu maksudnya. Sehingga hal-hal positif yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita kuatkan, dipakai untuk menguatkan kita di dalam beramal, itu termasuk bagian dari niat yang dibenarkan oleh syariat, walaupun tidak secara letterak langsung. Tapi saya nggak mau tahu apa ini urusannya, saya niatnya nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu sebenarnya cabangnya bisa macam-macam, bisa banyak, jadi semuanya dibenarkan ya itu kira-kira korelasinya. Makanya sesuatu yang bernilai ibadah, yang ma'ruf, yang baik itu ketika kita mengalami kemalasan untuk melakukannya atau tiba-tiba bosan, itu kita harus mencari alasan untuk menguatkannya. Dengan cara apa? Dengan ilmu, dengan bertukar pengalaman, dengan belajar, dengan segala ikhtiar, upaya yang membuat akhirnya kita terus bisa menjaga konsistensi melakukan sesuatu yang ma'ruf itu, dan supaya kemudian semakin mantap nilai ibadah atau sedekahnya tadi. Ngerti nggih? Iya. Banyak bagaimana niat yang sudah kita lakukan, variasi niatnya itu ada yang zina, ada yang sedekah, ada istri atau kesehatan dan sebagainya. Puncak dari niat itu apakah cukup untuk atau memaklumi semua itu untuk mengharap kebenaran Allah? Iya, ya tadi sudah saya sampaikan, memang bahasa yang standar itu ibtigo amardhatillah, itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibtigo wajhillah, mencari wajahnya, sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi abstrak, dengan begitu kita malah jadi ngambang gitu maksudnya. Jadi kita dibolehkan membreakdown niat itu sampai kepada yang praktis, itu bagian dari niat yang dibenarkan gitu. Misalnya yang terdekat apa? Kenapa kok ingin bersedekah berupa kumpul suami istri? Ya karena itu menyehatkan jiwa raga suami istri. Itu termasuk niat yang diinginkan.
Artinya itu bukan tercela, itu bagian dari kemuliaan juga. Yang penting maksudnya sehatnya itu arahnya kemana supaya ibadahnya tambah lancar, kerja juga tambah tenang dan sebagainya. Doa boleh dengan apa? Ya nanti boleh dengan apa? Ya, kembali lagi. Imam kerja apa? Kerja diniati nafkah, jadi kewajibannya nafkah, sedekah juga. Yang terus begitu. Jadi saling tumpuk menumpuk antara amal satu amal yang lainnya itu saling menguatkan dengan segala motif yang baik tadi itu termasuk diantara diizinkan di dalam agama kita itu diizinkan. Misalnya Nabi sebutkan kunna nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu kami aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fasuruha atau al-an fasuruha, maka sekarang ziarah kubur. Nah, karena apa? Fa innaha yudzakkirunal maut. Karena ziarah kubur itu membuat kita ingat mati. Pertanyaan apakah hanya itu? Kan tidak. Ziarah kubur kan bukan hanya untuk ingat mati. Tapi ingat mati. Orang ziarah kubur ingat mati itu termasuk niat yang benar gitu maksudnya. Tidak harus ya saya pokoknya niatnya nyari ridhonya Allah saya ziarah kubur. Ya itu bagus, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Jangan dikira kalau nggak gitu mesti nggak diterima. Misalnya untuk saya ingin supaya ingat mati, itu niat yang benar, yang baik juga. Ya kalau kita sebut nyari ridho Allah itu mungkin bagi sebagian kita mantap, sebagian kita abstrak. Ini yang mana yang kita maksud niat nyari ridho Allah itu bisa nggak membuat kita tuh mantap istiqomah untuk mengamalkannya gitu. Ya kalau kita bisa ya alhamdulillah. Kalau enggak kita boleh misalnya saya khawatir hati saya keras. Caranya gimana? Ziarah kubur melembutkan hati. Itu juga bagian niat yang lurus, niat yang benar. Bagian dari yang dimaksud mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Baik. Ayo aku. Ya, lagi? Iya, sama. Jadi an-nahyu an munkar itu termasuk di dalamnya kita tidak melakukan. Itu termasuk bagian sedekah itu tidak melakukan. Dalam arti sebagai manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak melakukan karena memang dia punya sifat tidak melakukan. Tapi kalau manusia tidak melakukan itu kan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh pengendalian hawa nafsu. Ya, pas diajak teman reunian, tahu ternyata disitu minum-minum. Kita nggak berani ngomong, itu kita hanya diem saja, tapi kita nggak minum. Kan kita diem, kan? Berarti nggak melakukan apa-apa. Artinya tidak ikut minum. Itu jelas bernilai sedekah karena kita menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Makanya dalam ayat tentang laknat itu kan salah satunya lu'ina bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Bani Israil itu dilaknat oleh Allah melalui lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Karena apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Karena mereka ini tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan sesama mereka. Jadi mendiamkan kemungkaran itu disebut labi sama kanu yaf'alun. Itu termasuk perbuatan. Jadi diam itu perbuatan. Perbuatannya apa? Berupa diam gitu maksudnya. Berarti kalau bicara itu yang baik itu sedekah, kita diam karena tidak mau bicara yang negatif, ya sedekah juga namanya, berupa diam untuk tidak mengatakan kata-kata yang buruk atau kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Itu termasuk bagian dari sedekah. Betul ya? Baik, walhasil Bapak sekalian, medan sedekah itu berarti sangat luas. Sehingga dengan hadis ke-25 ini kita diingatkan tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak bersedekah setiap hari, bahkan sepanjang waktu siang dan malam
medan sedekah terbuka luas di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.